juga. belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mini riset yang berjudul Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Lestari Berperangin-Angin, dengan NIM 211001063, Deodarma Simarmata dengan NIM 211011067, Hairunisa Berusurbakti dengan NIM 211011080. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama-tama adalah latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk pengiriman dan penerimaan pesan. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan transformasi dalam kehidupan sosial secara keseluruhan. Dampak positif dari teknologi informasi komunikasi antara lain mempercepat komunikasi, mempermudah akses informasi, dan memfasilitasi interaksi sosial secara lebih cepat dan mudah. Namun perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Isu privasi, keamanan data, dan dampak psikologis dari penggunaan teknologi menjadi perhatian yang semakin meningkat. Selain itu, kesenjangan digital juga menjadi fenomena yang perlu diperhatikan. Dan poin kedua ada manfaat. Manfaat penggunaan teknologi informasi komunikasi memberikan berbagai manfaat, antara lain mempercepat komunikasi. Teknologi informasi komunikasi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Lalu manfaat yang kedua, akses informasi yang lebih luas. Teknologi informasi komunikasi memfasilitasi akses ke berbagai sumber informasi. Lalu manfaat yang ketiga, interaksi sosial yang lebih baik. Teknologi informasi komunikasi memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain. Lalu yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan di sini yaitu untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi informasi komunikasi terhadap kehidupan sosial, serta memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Next. Yang selanjutnya yaitu ada kajian pustaka, di mana kajian pustaka di sini terdapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada Zinggara Hidayat pada tahun 2016, yang menyoroti dampak penggunaan media digital di masyarakat, di mana di dalam penelitian ini ditemukan bahwa teknologi digital telah mengubah cara individu dan keluarga dalam mengakses serta menggunakan media yang mengaplikasikan dampak sosial, budaya, ekonomi dalam konteks masyarakat modern. Yang kedua ada Cahyono pada tahun 2016 yang mengkaji pengaruh media sosial terhadap perubahan media sosial dalam masyarakat Indonesia. Di dalam penelitiannya, media sosial telah mempermudah masyarakat untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Yang ketiga ada Arif dan Farida pada tahun 2022, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara berkomunikasi dan membentuk komunitas daring yang menghubungkan individu tanpa batasan waktu atau tempat. Namun, menimbulkan risiko privasi dan ketergantungan terhadap sosial. Yang selanjutnya ada Widowati pada tahun 2020, di mana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dan gangguan psikologis. Yang terakhir ada Novianti dan Retnowati, yang dimana untuk mengatasi dampak negatif ini, literasi digital dan intervensi psikologis seperti konseling online diperlukan agar penggunaan TI tetap sehat dan bijak. Yang selanjutnya ada metode riset, di mana metode yang digunakan dalam riset ini adalah kajian literatur dan teori, di mana yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami konteks dalam kerangka berpikir dalam suatu topik, di mana kajian literatur dilakukan untuk menganalisis berbagai sumber informasi seperti artikel, jurnal, dan buku. Dan dokumen ini yang mencakup yang sangat relevan. Sedangkan kajian teori dapat membantu menjawab fokus penelitian yang memberikan landasan yang kuat untuk penelitian yang dilakukan, sehingga penggunaan kajian literatur dalam teori riset ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang dibahas.
Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada perubahan pola komunikasi, di mana perubahan pola komunikasi yang disebabkan oleh penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan telah mengubah cara orang berkomunikasi. Yang kedua itu ada pembentukan komunitas daring, di mana pembentukan komunitas daring merujuk pada proses terbentuknya kelompok atau komunitas di dunia maya, seperti di media sosial, blog, atau permainan daring. Yang ketiga itu ada perubahan norma sosial, di mana perkembangan teknologi dan media sosial di Indonesia mengubah norma privasi dan etika online, menimbulkan tantangan baru yang memerlukan regulasi lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi. Yang keempat itu ada dampak psikologis, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti media sosial dapat menimbulkan dampak psikologis negatif seperti kecanduan, perbandingan sosial, dan gangguan tidur. Untuk mengurangi dampak ini, masyarakat perlu menyadari resikonya dan mengembangkan cara penggunaan TIK yang sehat dan seimbang. Yang kelima itu ada keseimbangan antara konektivitas dan isolasi. Di era digital, menjaga keseimbangan antara konektivitas dan isolasi penting untuk kesehatan mental. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi dan kecanduan, sehingga diperlukan batas waktu, interaksi langsung, dan keseimbangan antara penggunaan internet produktif serta waktu internet untuk kesejahteraan. Yang keenam itu ada perlindungan privasi dan keamanan data, di mana perlindungan privasi dan keamanan data sangat penting di era digital untuk mencegah kejahatan siber seperti penyalahgunaan data, penipuan, dan pencemaran nama baik. Upaya ini meliputi perlindungan data pribadi dari penggunaan dan penyebaran yang tidak sah. Yang ketujuh ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan TIK penting untuk mendukung penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, menjaga etika, serta meningkatkan keamanan internet bagi anak dan remaja. Pemanfaatan TIK yang baik juga dapat mempercepat akses informasi dan mendukung proses belajar. Yang kedelapan itu ada intervensi psikologis dan kesehatan mental. Kesimpulan, transformasi teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek interaksi sosial. Penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan teknologi komunikasi lainnya telah membentuk pola komunikasi yang baru, mempercepat pertukaran informasi, dan menciptakan komunitas daring. Namun dampaknya tidak hanya positif, melainkan juga menimbulkan tantangan seperti risiko privasi, perubahan norma sosial, dan dampak psikologis. Saran. Yang pertama itu ada mengintegrasi pendidikan kesadaran digital dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Yang kedua itu ada pengembangan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan perlindungan privasi dan keamanan data. Yang ketiga itu mendorong pembangunan budaya etika digital yang menghargai norma-norma sosial dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab individu. Yang keempat itu menyediakan program kesehatan mental yang berfokus pada penggunaan yang sehat dan seimbang terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.